Timnas Indonesia U23 selaku juara bertahan cabang sepak bola putra di SEA Games akan menghadapi 3 lawan pada fase grup termasuk Myanmar. Pertandingan sepak bola dalam ajang SEA Games 2025 akan dimulai pada 3 Desember, namun jadwal Timnas Indonesia U23 kick-off pada 5 Desember. Timnas Indonesia akan bertolak ke SEA Games 2025 dengan membawa 23 pemain. Saat ini tim asuhan Indra Syafri sudah memiliki 18 nama, sedangkan 8 pemain lain masih dalam evaluasi. Garuda Muda berencana akan terbang ke Thailand pada Kamis besok. Setelah 2 uji coba dengan Mali U23, sebagian pemain dipulangkan ke klub. Jadi kegiatan kita akan berangkat SEA Games di tanggal 27 November ini, dan nanti jadwal pertandingan dari tanggal 5 sampai 8 dan 11, selanjutnya ke fase berikutnya, kata Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Menpora Erick Thohir tidak memberikan target tinggi kepada Timnas Indonesia U23 pada SEA Games 2025, sedangkan Timnas Putri Indonesia diharapkan mendapatkan medali perunggu. Ketua PSSI Erick Thohir berencana untuk memanggil beberapa pemain diaspora yang berusia di bawah 22 tahun ke Timnas Indonesia U22 FIFA Matchday November 2025. Erick Thohir memproyeksikan FIFA Matchday November 2025 untuk Timnas Indonesia U22 sebagai persiapan menuju SEA Games 2025 Thailand pada akhir tahun ini. Karena belum mempunyai pelatih pengganti Patrick Kluivert, Timnas senior kemungkinan tidak bakal bermain dalam FIFA Matchday bulan depan yang dijadwalkan pada 10 sampai 18 November 2025. Erick Thohir memastikan akan memberikan dukungan penuh kepada Indra Syafri selaku pelatih Timnas Indonesia U22 yang khusus ditunjuk untuk SEA Games 2025. Indra Syafri adalah pelatih pemberi medali emas SEA Games 2023 Kamboja ketika menangani Timnas Indonesia U22 mengakhiri dahaga podium tertinggi selama 32 tahun atau sejak 1991. Beberapa pesepak bola muda diaspora yang bakal diminta Erick Thohir untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U22 seperti Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, Mauro Zylstra hingga Ivar Jenner. Tidak menutup kemungkinan kami memanggil pemain terbaik kalau mereka bisa bergabung saat jeda internasional pada November 2025, ucap Erick Thohir. Timnas Indonesia U22 akan berkancah di SEA Games 2025 pada 9 sampai 20 Desember 2025. Tim berjulukan Garuda Muda masuk grup C bersama Timnas Myanmar U22, Timnas Filipina U22, dan Timnas Singapura U22. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon kabar kunjungan pelatih asal Uzbekistan Timur Kapatse ke Indonesia. Kapatse yang santer dikabarkan masuk dalam 5 kandidat pelatih baru Timnas Indonesia mengejutkan publik dengan kehadirannya di tanah air pekan lalu. Meskipun mengaku tidak mengetahui secara rinci agenda Kapatse, Erick Thohir mengisyaratkan akan ada dinamika positif jika nama tersebut memang ada dalam daftar PSSI. Kunjungan pelatih berusia 44 tahun itu ke Indonesia dilaporkan terjadi karena memenuhi undangan dari sebuah agensi pariwisata. Namun di tengah kekosongan kursi pelatih Timnas Indonesia, spekulasi mencuat bahwa Kapatse datang untuk menjalani wawancara dengan PSSI. Menanggapi kunjungan Kapatse, Erick Thohir mengaku tidak mendapatkan informasi detail, namun ia mengisyaratkan bahwa kunjungan ini bisa menjadi bagian dari proses seleksi yang sedang berjalan. Erick Thohir menolak memberikan jawaban tegas apakah Kapatse termasuk dalam radar PSSI. Alasannya, proses pemilihan pelatih saat ini masih berlangsung dan bersifat rahasia. Saya nggak bisa ngomong karena itu kan masih proses, terang Erick Thohir. PSSI memang sedang serius mencari pengganti. Federasi telah menggampangi 5 nama calon pelatih dan diketahui sudah memulai tahap wawancara. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji bahkan dilaporkan telah terbang ke Eropa untuk melakukan wawancara dengan beberapa kandidat. Peluang Shin Tae-yong menjadi pelatih baru Timnas Indonesia terbilang sangat tipis. Padahal ada exco PSSI yang ingin pria asal Korea Selatan tersebut kembali menangani skuad Garuda. Seperti diketahui, PSSI sudah punya 5 kandidat final untuk menggantikan posisi Patrick Kluivert. Namun sosok mereka tidak dibuka publik. Menariknya, Shin Tae-yong diyakini tidak ada dalam daftar 5 kandidat tersebut. Itu setelah Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyatakan pria yang akrab disapa STU tersebut hanya bagian masa lalu. Namun fakta menarik dibongkar oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Ia mengaku ada exco PSSI yang ingin STY kembali menangani Timnas Indonesia. Zainuddin Amali tidak menjelaskan sosok dan jumlah exco PSSI yang ingin memulangkan STY. Namun keinginan tersebut tampaknya bukan suara mayoritas. Shin Tae-yong sejatinya sangat terbuka untuk kembali menangani Timnas Indonesia. Apalagi dirinya kini tidak terikat kontrak dengan klub atau timnas lain. Meski begitu, rumor pelatih baru Timnas Indonesia kini mengarah ke sosok seperti Timur Kapatse, Jesus Casas, dan Heimer Hallgrímsson.
Bukan tidak mungkin nantinya akan muncul nama-nama baru lainnya. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri buka suara mengenai target medali perak yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemenpora RI terhadap timnya di SEA Games 2025. Sebagaimana diketahui, Menpora Erick Thohir telah menetapkan target kepada Timnas Indonesia U22 untuk meraih minimal medali perak di SEA Games 2025. Bisa dibilang target tersebut cukup mengejutkan mengingat Garuda Muda berstatus sebagai juara bertahan. Terkait hal itu, Indra menjelaskan penentuan target ini juga menyesuaikan jangka waktu persiapan yang dilakukan Timnas Indonesia U22. Pasalnya, dia hanya punya waktu efektif selama kurang lebih 2 bulan untuk menyiapkan tim sebelum dimulainya perhelatan SEA Games 2025, 5 Desember. Terlepas dari itu, Indra menegaskan dirinya menerima target yang dibebankan pemerintah. Kata dia, target tersebut memang sudah sesuai dengan pembahasan dan kesepakatan bersama antara tim review, Kemenpora, PSSI, dan tim pelatih. Kami menerima target yang dibebankan oleh Kemenpora, dan itu juga yang kami sepakati dari review tim Kemenpora dengan kami saat kami memaparkan roadmap dan periodisasi persiapan Timnas SEA Games, tuturnya. Berstatus sebagai juara bertahan, Timnas Indonesia U22 tergabung dalam grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Bisa dibilang Garuda Muda menjadi tim yang sangat diunggulkan dalam grup tersebut. Meski begitu, Timnas Indonesia U22 memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, mereka harus bermain lebih banyak dibanding tim dari grup A dan B yang hanya dihuni 3 negara. Adapun SEA Games 2025 Thailand dijadwalkan berlangsung dari tanggal 9 hingga 20 Desember 2025. Tapi untuk cabur sepak bola putra diketahui akan dimulai lebih awal, yakni pada 3 hingga 18 Desember 2025. Bintang Timnas Indonesia Tom Hei menanggapi rumor Timur Kapadze yang akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Rumor semakin menguat karena Timur Kapadze datang ke Indonesia pekan lalu. Pria 44 tahun tersebut mengungkapkan bahwa PSSI pernah menghubunginya dan menanyakan tentang keinginannya untuk bekerja sama dengan Indonesia. Timur Kapadze mengaku melakukan pembicaraan dengan salah satu pihak dari PSSI. Yang menghubungi adalah Sumarji, Ketua Badan Timnas Indonesia. Namun pembicaraan tersebut bersifat informal tentang tawarannya melatih di Indonesia. Timur Kapadze adalah sosok pelatih yang berhasil membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Uzbekistan kemudian menunjuk legenda Italia Fabio Cannavaro sebagai juru taktik. Posisi Kapadze kemudian diturunkan sebagai asisten pelatih. Perubahan tersebut membuat sang pelatih tidak nyaman. Menanggapi kebijakan dari Federasi Sepak Bola Uzbekistan, Timur Kapadze memilih untuk melepas jabatan barunya. Kini, pria kelahiran Fergana tersebut berstatus bebas kontrak saat ini. Karena itu, banyak negara yang menginginkan jasa Timur Kapadze sebagai pelatih kepala. Bintang Timnas Indonesia Tom Hei menanggapi rumor yang beredar tentang Timur Kapadze yang bakal menjadi juru taktik skuad Garuda yang baru. Bagi saya tidak bisa melakukan apapun terkait rumor. Kini, PSSI masih giat mencari sosok pelatih baru. Media-media di luar negeri sudah melaporkan 4 nama yang masuk dalam radar. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, tetap berharap pemain-pemain abroad bisa tampil di SEA Games 2025. Padahal, mereka hanya ditarget meraih medali perak oleh Kemenpora RI. SEA Games 2025 akan berlangsung di Thailand pada 9 hingga 20 Desember. Berstatus sebagai juara bertahan, Timnas Indonesia U22 tergabung dalam grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Tentunya Indra diharapkan bisa mempertahankan medali emas tersebut pada edisi kali ini. Namun yang pasti, mempertahankan tradisi bukan tugas mudah. Indra menyadari hal itu. Ia menyambut gembira jika para pemain terbaik yang berkarir di luar negeri bisa bergabung dengan skuadnya demi meraih mencapai target dari Kemenpora RI. Bagaimanapun juga, pria asal Sumatera Barat itu tak ingin anggap remeh SEA Games 2025. Untuk itu, Timnas Indonesia U22 membutuhkan pemain terbaik. Menyoal peluang pemain abroad bergabung, Indra menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI. Federasi juga sedang berupaya agar pemain seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, hingga Adrian Wibowo bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U22. Kemenpora RI sendiri hanya memproyeksikan Timnas Indonesia U22 meraih medali perak di SEA Games 2025. Namun, bukan tidak mungkin medali emas bisa diraih seperti pada 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons kabar mencuatnya nama pelatih Giovanni Van Bronckhorst sebagai kandidat juru racik Timnas Indonesia. Rumor mengenai asisten pelatih Arne Slot di Liverpool itu beredar bersamaan dengan sejumlah nama lain.